Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas perbedaan dua produk smartphone terbaru dari Infinix. Dia adalah Infinix Hot 9 dengan Infinix Note 7 Lite. Smartphone ini diluncurkan di Indonesia dalam waktu yang berdekatan juga ya. Hot 9 hadir lebih dahulu di Indonesia, lalu disusul oleh Note 7 Lite. Walau dari seri yang berbeda, tapi sekilas mereka terlihat banyak sekali kemiripan. Untuk harganya sendiri, si Note 7 Lite ini lebih mahal dari Hot 9. Infinix Note 7 Lite dijual dengan harga normal sebesar Rp2.199.000. Dan si Infinix Hot 9-nya sebesar Rp1.949.000. Kalau dibandingkan dari harga normalnya, mereka punya selisih sekitar 250 ribuan ya. Tapi kalau di saat-saat flash sale, kita bisa mendapatkan smartphone ini dengan harga yang lebih murah. Bagi yang berminat dan ingin membeli salah satu smartphone ini atau ingin mengetahui harga yang terkini, silahkan cek via link yang sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Dengan perbedaan harga yang nggak terlalu jauh dan punya banyak kemiripan, mungkin akan sedikit membingungkan jika kita ingin memilih di antara kedua smartphone ini. Karena itu mari kita bahas apa-apa saja perbedaan di antara keduanya supaya tidak salah pilih ya. Yuk mari kita simak sampai habis ya teman-teman. Perbedaan pertama kita bahas dari segi fisiknya. Jika kita sandingkan seperti ini, sekilas tampak fisik keduanya sangat mirip ya, terutama jika kita lihat dari depan. Hal tersebut dikarenakan mereka sama-sama menggunakan layar dengan model punch hole display dengan diagonal yang sama pula, yaitu 6,6 inch. Bahkan resolusi keduanya juga sama loh. Untuk bagian depan, bawah, atas, dan samping bisa dibilang benar-benar sama. Yang beda adalah si Note 7 Lite ini tombol powernya berupa fingerprint sensor. Jadi model bentuk tombolnya itu agak berbeda. Tapi kalau soal posisi tombol lain dan lubang port lainnya, semuanya sama persis. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini yang lumayan kelihatan bedanya. Pertama, untuk corak back covernya, si Hot 9 ini ada corak garis-garis seperti diamond. Kalau si Note 7 Lite dia hanya polos mengkilap ala-ala lapisan kaca ya. Model dan posisi penempatan kamera di sini juga sama persis, dan sama-sama menggunakan 4 lensa kamera. Yang berbeda adalah jumlah LED flashnya dan tulisan di kameranya. Si Hot 9 punya 3 LED flash, sedangkan Note 7 Lite ada 4 LED. Dan kalau dilihat dari samping, terlihat kamera si Note 7 Lite ini lebih timbul keluar dari bodinya ya. Sedangkan si Hot 9 ini cenderung hampir rata dengan bodinya. Kemudian perbedaan selanjutnya, si Hot 9 masih pakai fingerprint di bagian tengah belakang. Sedangkan si Note 7 Lite karena tadi dia sudah menggunakan fingerprint di samping, jadi di bagian belakangnya itu polos ya. Untuk penempatan tulisan dan logonya, Hot 9 berada di tengah dengan arah tulisan horizontal. Sedangkan si Note 7 Lite berada di samping kiri dengan arah tulisannya vertikal. Nah, dari segi fisik bisa dibilang sekitar 85% mereka mirip ya. Untuk membedakannya paling kelihatan itu ada di bagian belakang, terutama di bagian fingerprintnya. Untuk beratnya saat ditimbang si Hot 9 sebesar 193,42 gram, sedangkan si Note 7 Lite sebesar 194,85 gram. Selanjutnya kita bahas perbedaan spesifikasi. Perbedaan pertama yaitu ada di chipset yang digunakan. Walau sama-sama masih menggunakan seri MediaTek, si Hot 9 pakai chipset Helio A25, sedangkan si Note 7 Lite pakai Helio P22. Untuk GPU, keduanya sama-sama menggunakan PowerVR GE8320. Untuk ukuran RAM dan internal, keduanya juga sama persis. Kebetulan di Indonesia hanya dikeluarkan satu varian aja ya, yaitu yang dengan RAM 4GB dan internal 128GB. Jadi untuk ukuran memori, keduanya ini terbilang cukup lega dan tidak ada perbedaannya. Untuk sensor standar, jenis slot SIM card dan jenis port USB yang digunakan juga sama persis. Lalu mengenai sistem operasi dan user interface-nya juga sama. Sama-sama sudah menggunakan Android 10 dengan XOS Dolphin versi 6.1.0. Lalu di bagian audio, keduanya juga sudah menggunakan teknologi dari DTS Sound. Kemudian untuk ukuran baterainya juga tidak ada bedanya. Sama-sama berkapasitas 5000 mAh. Jadi untuk spesifikasi mereka cuma berbeda di seri chipset aja ya. Selanjutnya kita bahas performa. Nah, kalau ini sudah jelas keduanya berbeda karena chipset yang digunakan juga berbeda. Tapi untuk rasa di pemakaian langsung sih mungkin nggak akan terlalu kelihatan bedanya. Apalagi GPU dan RAM yang digunakan ukurannya sama ya. Tapi kalau di benchmark hasilnya berbeda sih. Dan lebih unggul si Note 7 Lite karena ia sudah pakai Helio P22. Si Note 7 Lite mendapat skor 105.702. Dengan skor CPU-nya 40 ribuan dan skor GPU-nya 13 ribuan. Sedang si Hot 9 mendapat skor 99.261.
dengan skor CPU-nya 37 ribuan dan GPU-nya 12 ribuan. Untuk skor benchmark-nya juga nggak terlalu jauh ya bedanya, cuma beda-beda tipis doang. Untuk performa di gaming juga mirip-mirip kok, apalagi karena jenis GPU yang dipakai juga sama. Untuk suhu keduanya saat dilakukan pengukuran, si Hot 9 mencatat 38 derajat Celcius, sedangkan si Note 7 Lite mencatat 37 derajat Celcius. Oke, terakhir kita masuk ngebahas perbedaan di kamera. Kamera adalah salah satu hal pembeda terbesar di kedua smartphone ini. Perbedaan utamanya terletak di ukuran resolusi lensa utamanya ya. Walau sama-sama menggunakan konfigurasi quad kamera, namun ukuran lensa utama keduanya berbeda. Si Hot 9 menggunakan lensa utama sebesar 16 megapiksel, sedangkan si Note 7 Lite menggunakan lensa utama sebesar 48 megapiksel. Untuk lensa lainnya sih sama persis, ada lensa makro, deep sensor, dan low light sensor. Lalu perbedaannya ada di bagian flashnya, di mana si Hot 9 menggunakan 3 LED flash, sedangkan Note 7 Lite ada 4 LED flash. Untuk kamera depan di keduanya sama-sama pakai resolusi 8 megapiksel dan sama-sama ditemani satu buah LED flash. Menu di kameranya juga bisa dibilang 99% sama ya. Yang berbeda hanya di pengambilan foto doang, di mana si Note 7 Lite ada mode pengambilan dengan resolusi 48 megapiksel. Berikut adalah perbedaan hasil jepretan kamera kedua smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari dua buah smartphone Infinix. Yang di sebelah kiri adalah hasil rekaman kamera dari Hot 9 dan yang sebelah kanan adalah hasil rekaman dari kamera Note 7 Lite. Video ini saya ambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan diambil berbarengan. Silahkan teman-teman perhatikan perbedaan hasil rekaman video dari kedua smartphone ini. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari smartphone Infinix Hot 9 dan Infinix Note 7 Lite. Yang sebelah kiri adalah hasil rekaman kamera dari Hot 9 dan yang sebelah kanan adalah hasil rekaman dari Note 7 Lite. Silahkan teman-teman perhatikan perbedaan hasil rekaman dari kamera depan kedua smartphone ini. Video ini diambil dalam kondisi saya sedang berjalan dan videonya diambil berbarengan. Oke, itu tadi dia review perbedaan dari kedua ponsel Infinix ini ya. Kalau disimpulkan secara garis besar, Infinix Hot 7 Lite ini jelas lebih unggul karena secara harga juga ia lebih mahal. Yang unggul dari Note 7 Lite yaitu ada di performa chipset, resolusi lensa kamera utama, dan terakhir penggunaan fingerprint yang ada di samping. Sisanya mereka bisa dibilang hampir sama semua.
Jadi buat kamu yang ingin membeli di antaranya, hanya perlu mempertimbangkan ketiga hal tadi aja. Kalau kamu ingin performa lebih baik, kamera dengan hasil yang lebih baik, serta fingerprint yang berada di samping, silahkan mengambil Note 7 Lite. Sedangkan kalau kamu ingin menghemat budget sebesar 250 ribuan dan merasa cukup dengan performa dari Helio A25, resolusi kamera 16 megapiksel aja, serta tidak mempermasalahkan posisi fingerprint sensor, maka Hot 9 adalah pilihannya. Untuk desain back cover kembali ke masalah selera masing-masing ya. Mungkin ada yang lebih suka dengan model si Hot 9 atau si Note 7 Lite. Ini juga bisa jadi pertimbangan tersendiri bagi penyuka desain. Untuk bagian layar, RAM, memori internal, baterai, audio, dan sistem operasi tidak ada yang perlu dipertimbangkan di antara keduanya karena semuanya sama. Oke deh, mungkin sampai di sini aja video tentang perbedaan Infinix Hot 9 dan Note 7 Lite ini. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Yang punya pengalaman atau pertanyaan tentang keduanya atau ingin menambahkan perbedaan lain, silahkan disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.